Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa pagi ini kita boleh berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam. Hari ini tanggal 23 September 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa pemilik kehidupan kami bersyukur kepadamu untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh dimampukan untuk mengerti dan memahami, lalu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan perjanjian baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya, dan jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pembacaan kita hari ini yang terambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 6 diberi satu tema perenungan, yaitu aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebuah ilustrasi ada seorang ayah yang menjanjikan akan membelikan kue yang enak untuk putrinya ketika ia pulang kerja. Namun karena pekerjaan yang cukup padat dan ia pulang larut malam, maka sang ayah lupa membelinya. Namun karena kasihnya kepada putrinya, maka malam itu ia berupaya untuk mencari dan membelikan kue kesukaan putrinya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bacaan kita hari ini merupakan sebuah janji pemulihan yang Allah ungkapkan kepada umatnya Israel. Janji ini disampaikan oleh Allah ketika bangsa Israel berada dalam pembuangan, tempat di mana mereka mengalami penderitaan yang cukup berat akibat dari pemberontakan mereka kepada Allah. Umat Israel tidak layak menerima pengampunan dan pemulihan itu, tetapi karena anugerah Allah, maka mereka dilayakkan. Itulah janji Allah bagi umat yang berada dalam pembuangan, bahwa pemulihan dan pengampunan ini mencakup semua orang yang percaya kepada Allah. Tidak hanya untuk orang Israel, tetapi juga untuk semua orang yang mau datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, melalui Nabi Yeremia, Allah menegaskan kembali bahwa mereka adalah umat Allah dan Tuhanlah Allah mereka. Walaupun mereka sedang berada dalam pembuangan, tetapi sesungguhnya kasih Allah tidak benar-benar ditarik dari mereka. Karena kasih Allah itu kekal, seperti yang Tuhan ungkapkan dalam ayat 3 pembacaan kita pagi ini. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu.
Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kasih-Nya tetap dinyatakan dan janjinya tetap sama dan akan terus berlaku bagi kita dari sekarang sampai selamanya. Karena itu, marilah kita tetap hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Sama seperti Tuhan telah berfirman bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal, maka kita selaku umat yang percaya kepada Tuhan akan meneruskan kasih itu kepada saudara-saudara, kepada sesama kita. Karena itu, mari kita perkuat kasih di antara kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami pagi ini. Terima kasih kami sudah diingatkan lewat firman-Mu untuk terus percaya bahwa Allah mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Bapa di surga, kami berdoa buat segenap jemaat-Mu di Jemaat Zion Penajam ini dalam berbagai tugas dan aktivitas kami. Tuhan kiranya terus menolong kami. Baik itu kami yang beraktivitas di kantor, di sekolah, di rumah sakit, di pasar, di kebun, bahkan dimanapun kami menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan kiranya akan terus menolong dan memampukan kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami sukacita untuk terus bersemangat dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami berdoa Tuhan, buat segenap jemaat-Mu yang mungkin berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, Tuhan kiranya akan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Yang mengalami sukacita karena pertambahan usia, baik itu usia pernikahan maupun usia kelahiran, Tuhan bertambah-tambahkan sukacita mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Pendeta, buat segenap majelis-Mu, pengurus OIG yang ada di Jemaat Zion Penajam, Tuhan kiranya terus memberkati kami, supaya kami boleh terus bersemangat mengangkat setiap tugas dan pelayanan kami. Bapa di surga, kami berdoa buat negeri kami. Saat ini kami bersyukur bahwa kasus pandemi sudah boleh berangsur-angsur membaik. Kiranya Tuhan yang akan semakin memulihkan keadaan kami. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang mungkin bergumul, Tuhan kiranya akan terus memberkati mereka, biarlah mereka boleh terus menjadi pemenang atas setiap pergumulan yang mereka alami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan, permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Iya, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan kiranya terus memberkati kita semua. Salam sehat, salam tangguh.